Balik lagi dengan gua. Selamat bergabung bagi kalian yang baru ketemu channel ini. Lu lagi ada di channel Bet Angkat Suara. Jadi kali ini gue pengen bahas satu topik yang lagi heboh nih. Gue coba diam beberapa saat, tapi kayaknya nggak reda-reda. Dan gue rasa akhir-akhir ini sedikit mengancam kehidupan gue ke depannya nantinya. Akhirnya gue terpaksa harus bikin konten ini. Gue bakalan bahas soal COVID-19, Coronavirus Disease, yang didetek akhir 2019 kemarin. Gua lepas dulu ya maskernya ya, panas cuy. Jadi seperti yang lu tahu, penyakit ini menimbulkan kepanikan di mana-mana. Lu lihat di berita orang-orang pada panik, dan gua nggak menyalahkan mereka. Itu hal yang wajar menurut gua. Kenapa? Karena panik itu adalah respon tubuh kita secara tidak sadar. Jadi tubuh kita lebih berespon terhadap sesuatu hal yang negatif daripada sesuatu hal yang positif. Dalam artian tubuh kita lebih merespon sesuatu yang bersifat membahayakan. Jadi dia lebih alert terhadap itu. Itu kenapa banyak orang panik. Jadi penularan virus corona ini melalui airborne, artinya lewat udara masuk ke mata, hidung, dan mulut. Jadi ketika ada yang bersin, virusnya itu masuk ke orang yang sehat, kena infeksi. Jadi rantai penyebaran penyakitnya itu seperti ini nih. Ada orang yang sakit, terinfeksi corona. Dia batuk, bersin, nggak pakai masker. Nyebar kemana-mana dong, ke tangannya juga, ke udara. Terus dia nggak cuci tangan. Dia pergi ke tempat umum. Dia naik busway, naik Transjakarta, pegang handrail, naik lift, ke food court, ke tempat-tempat umum lah ya. Virusnya yang ada di tangan nempel ke barang-barang yang dia pegang atau yang dia sentuh. Lu secara nggak sadar ada orang sehat yang menyentuh barang-barang yang sama dan dia tidak cuci tangan. Akhirnya dia secara tidak sadar juga dia bikin kontak ke mukanya. Jadi masuk lewat mata, lewat hidung, lewat mulut. Inilah yang membuat penyebarannya sangat besar. Apalagi orang yang terinfeksi virus corona ini belum tentu menunjukkan gejala. Atau ketika dia imunnya masih bagus, mungkin dia nggak demam, nggak batuk. Jadi mungkin ini yang bikin khawatir orang-orang. Gue lihat ya, ini kayaknya salah satu yang bikin kekhawatiran orang-orang meningkat. Karena ketika imunnya lagi bagus, dia nggak kedetek tuh sama sensor panas. Suhu tubuhnya memang lagi normal aja, tapi dia lolos lewat scanning. Maksud gue, lu kan udah tahu cara penularannya lewat udara, kena ke tangan. Berarti pencegahannya ya rajin-rajin cuci tangan dong, biar virusnya itu hilang. Kita nggak tahu lu di tangan kita ini ada virus atau enggak. Intinya rajin-rajin cuci tangan, lebih diseringin. Cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun 40-60 detik satu kali cuci tangan menurut WHO, dengan 6 langkah cuci tangan. Terus jaga kebersihan asrama, kosan, apalagi yang tinggalnya sharing, itu jaga kebersihan. Pintu-pintu dilap, food court, taman. Kayak di Singapura kalau lu lihat, setelah ada kasus corona ini, mereka close negara mereka, terus mereka bersih-bersih tuh di dalam, di taman, di food court, di hotel, di sekolah, di rumah sakit, di mana-mana mereka bersih-bersih dengan menggunakan antiseptik. Dan gue rasa ini satu hal yang sangat patut kita contoh. Yang jadi permasalahannya adalah ketidaktahuan tentang penyakit ini menimbulkan kepanikan. Akhirnya orang jadi panik di mana-mana. Lu bisa lihat di berita, orang panik semuanya. Apalagi ditambah yang ada 2 penderita virus corona yang ada di Indonesia, itu menyebabkan makin panik nih di Indonesia ini. Sampai-sampai harga masker melambung tinggi. Gila. Dan padahal masker ini dibutuhin banget sama tenaga medis, sama orang-orang yang sakit. Lu yang nggak sakit butuh, tapi nggak segila itu. Lu nggak butuh sebanyak itu. Sama kayak virus flu biasa. Lu kalau flu, memangnya lu beli masker gila-gilaan? Kan enggak kan? Dan itu juga mengakibatkan panic buying. Orang-orang beli sembako banyak-banyak, beli hand sanitizer gue denger habis, antiseptik habis, pokoknya segala barang-barang itu habis. Ya nggak apa-apa sih buat lu yang punya duit, tapi gimana dengan teman-teman lu yang nggak punya duit kayak gue? Yang gue khawatirin adalah
Panic buying ini juga menyebabkan kelangkaan di sektor sembako dan teman-temannya. Akhirnya harga-harga melambung tinggi naik. Terus harga-harga yang lain ikut menyesuaikan dong, dinaikin, termasuk uang kosan gua. Dan kalau uang kosan gue naik, artinya kehidupan gue di sini terancam. Inilah yang jadi kekhawatiran gue. Kenapa gue bikin video ini? Jadi bukan karena virusnya, tapi karena resiko kenaikan harga kosan gue. Kalau uang kosan gue naik, kan kehidupan gue jadi terancam, bos. Iya nggak? Hah? Menurut gue, lu kan udah tahu penularannya lewat udara, cara pencegahannya dengan cuci tangan, dengan bersih-bersih, memperkuat daya tahan tubuh lu. Ya, yang lu beli jangan masker dong, jangan hand sanitizer doang dong, jangan gila-gilaan. Lu beli banyak sayuran, buah-buahan. Jadikan momen ini momen untuk mensejahterakan petani buah dan sayur. Kan sayur dan buah itu banyak vitaminnya. Daya tahan tubuh lu bakalan kuat dengan makan kayak gitu-gituan, dan mereka juga bakalan senang. Iya enggak? Dan untuk kalian yang khawatir dengan kesehatan kalian, kalian bisa ngecek kok ke rumah sakit, ke dokter, tenaga medis siap untuk ngecek. Dan kalau lu terinfeksi pun, nggak usah khawatir. Kalian lihat ya, gua ngecek di sini, kalian bisa cek di apa nih? worldometers.info. Jadi sampai hari ini, gua ngerekam tanggal 6 Maret. Itu kasus yang kena corona ini 98.000 kasus. 98.000 kasus, yang udah close itu sekitar 59.000 kasus. 59.000 kasus close dengan angka recover sebanyak 55.000 kasus. Artinya 94% orang yang terkena virus corona ini sembuh kembali. Sisanya 6% yang meninggal. Memang ada yang meninggal, tapi yang meninggal ini karena memang mereka orang-orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya memang rendah banget, kayak orang tua, anak-anak yang sistem imunnya belum berfungsi secara maksimal. Dan tersisa yang aktif sekitar 39.000 kasus. Jadi nggak usah panik gila-gilaan. Lu bisa sembuh kalau kena corona. Yang penting lu jaga kesehatan. Ini kan kayak virus biasa. Virus intinya lu daya tahan tubuh lu lagi lemah, lu kena. Tapi ketika daya tahan tubuh lu lagi oke, daya tahan tubuh lu yang ngebunuh virus itu. Gitu.